Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aksi penusukan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya, terekam kamera CCTV. Pelaku merupakan petugas keamanan yang kecewa lantaran kontrak kerjanya tidak diperpanjang. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui bahwa RH, pelaku penusukan terhadap PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya, nekat melakukan aksinya lantaran kecewa dirinya diputus kontrak kerja meski sudah 8 tahun bekerja. Selain itu, 2 hari sebelum kejadian, pelaku juga sudah bertanya dan mengancam kepada staf kepegawaian mengenai status kerjanya. Merasa terdesak karena dia diputus kontrak untuk tidak bisa bekerja lagi di kantor dinas tersebut. Sebelum bertemu dengan korban pertama, pelaku sudah bertanya ke bagian kepegawaian 2 hari sebelumnya bagaimana status pekerjaan dari korban tersebut, pelaku tersebut. Nah, ternyata memang kontraknya sudah kemudian diminta untuk menanyakan di dinas di tempat dia dinaungi, yaitu di Dinas Kebudayaan. RH mengaku kilaf atas tindakan yang dilakukannya. Artinya nilainya nggak bagus gitu? Nggak bagus, sedangkan kalau nilainya bagus, Bapak diperpanjang? Iya, jadi artinya dia kan melihat dari kinerja. Sedangkan dari awal pemecahan, dari pihak kebudayaan nggak pernah namanya datang ke wilayah. Itu dari mana saya sempat tanyakan. Dia dari bilang, mana mendapatkan nilai rendah? Iya. Penilaian kinerja? Iya. Dianggap rendah, sehingga Bapak tidak diperpanjang kontraknya. Iya. Sebelumnya, peristiwa penusukan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya, terekam kamera CCTV. Dan kini, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 351 ayat 2 dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One, mengabarkan. Lalu bagaimana perkembangan kasus penusukan ini terhadap PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya? Kita akan berbincang dengan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Aziz Andriansyah. Selamat sore, Pak Aziz. Selamat sore, Mas Alfat dan Mbak Anggita. Ya, Pak Aziz, bisa dijelaskan lagi, artinya tadi dari keterangan yang Bapak tadi sampaikan di dalam berita sebelumnya adalah motif pelaku merupakan kekecewaan akibat diputus kontrak kerjanya. Mungkin bisa dijelaskan secara lebih detail mengenai hal ini. Ya, benar. Pelaku ini mungkin merasa emosi, galau dan tersinggung mungkin ketika dia menanyakan nasib pekerjaannya. Sebelumnya dia bekerja kurang lebih sudah 8 tahun lah di dinas tersebut, ya. Kemudian tiba-tiba diputus kontrak di bulan Januari yang lalu. Memang kontraknya itu per tahun, ya. Jadi tidak diperpanjang di tahun 2021 ini. Nah, ketika tanggal 8 Januari sempat pelaku menanyakan di bidang kepegawaian, menanyakan tentang nasib dari kontraknya, apakah dilanjut atau tidak. Nah, di dinas kepegawaian tersebut pelaku bertanya kepada kepala dinas dan kemudian dijawab bahwa bekerjanya karena di dinas pariwisata, silahkan tanyakan di dinas pariwisata. Nah, di situ dia mulai emosi. Nah, dia mulai mengancam pada pegawai tersebut dan menyampaikan, hari ini Anda bisa selamat, tapi lain hari bisa jadi tidak selamat ketika pulang kerja. Begitu, itu tanggal 8. Jadi sudah ada tanda-tandanya begitu. Nah, kemudian di tanggal 10 dia mencoba mencari tahu di dinas pariwisata. Begitu. Ketika sampai di Dinas Pariwisata, kemudian mencari PLT Kepala Dinas Pariwisata sambil menanyakan. Ketika bertemu, kemudian menanyakan kepada PLT Kepala Dinas. Dan PLT Kepala Dinas juga menjawab normatif. Menjawab normatif artinya begini, karena status sebelumnya kontrak di Dinas Kebudayaan, bukan pariwisata. Silahkan bertanya di Dinas Kebudayaan. Baik. Nah, dia emosi dengan jawaban seperti itu langsung menusuk PLT Kepala Dinas tersebut. Begitu, Pak. Ya, Pak, bagaimana sebenarnya pelaku ini bisa berada di ruangan yang sama dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan ini atau Dinas Pariwisata ini, Pak? Apakah sebelumnya
petugas keamanan di sana tidak menaruh kecurigaan terhadap pelaku, Pak? Ya, karena memang biasanya juga beraktivitas di sekitar situ kan, karena tugasnya juga satuan pengamanan dan bermaksud untuk mengeluhkan hal yang biasa ke atasannya begitu. Baik. Jadi tidak menduga, atasannya tersebut juga tidak menduga kalau kemudian ada etika tidak baik dari pelaku tersebut. Demikian. Baik. Pak Aziz, ini pelaku menusuk korban ini menggunakan apa? Apakah ia sudah menyiapkan sebuah pisau atau memang spontan ia meraih sesuatu di dekatnya lalu kemudian menusuk dari korban ini? Ya, ketika tanggal 8, ketika dia menanyakan ke dinas kepegawaian, dia hanya emosi saja, tapi tidak sempat membawa alat atau senjata tajam. Tapi ketika tanggal 10, dia sudah mulai merencanakan. Jadi dia sudah jaga-jaga, jika dia mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan, dia akan melakukan tindakan kekerasan. Jadi dia sudah membawa semacam belati ya di tasnya. Kemudian tanggal 10 itulah kemudian pada saat peristiwa itu terjadi dilakukan persis di dalam ruangan dari PLT Kepala Dinas begitu. Baik. Terima kasih Pak Aziz sudah berbagi bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore.